Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang indah dan penuh berkah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang menerima syafaat hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aryo Rizky Mulia dari perwakilan kelas 71 ingin menyampaikan kultum singkat yang bertemakan tentang puasa mulut di bulan Ramadan. Sahabat Permata Insani yang dirahmati Allah, saat bulan puasa kita tidak hanya menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus saja loh teman-teman. Kita harus menjaga anggota tubuh kita dari segala perbuatan. Nah, salah satu anggota tubuh yang harus dijaga adalah mulut dan lisan. Karena mulut dan lisan ini bisa membawa kita kepada kebaikan dan keburukan. Bila kita menggunakan mulut dan lisan untuk mengatakan hal-hal yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain, maka akan membawa kita ke kebaikan di dunia maupun di akhirat. Tapi bila kita menggunakan mulut dan lisan kita untuk hal keburukan, untuk menyakiti hati orang lain, menghina orang lain, dan berbohong, dan lain-lain, akan mengantarkan kita kepada keburukan di dunia maupun di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa menggunakan mulut dan lisan kita dengan baik di bulan puasa ini. Sahabat mata insan yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan di antara dua kakinya, maka aku akan memberikan jaminan masuk surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah sekali teman-teman. Bahkan bila kita bisa menjaga mulut dan lisan kita untuk hal-hal yang buruk, kita bisa mendapatkan jaminan surga. Bahkan yang memberi kita jaminan bukan orang lain. Bahkan yang memberinya adalah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah sekali teman-teman. Nah, di bulan puasa ini kita juga dilatih sangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga perkataan kita lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, suatu ketika Abu Bakar pernah memegang lidahnya sambil menangis dan berkata, "Ini yang telah mendatangkan banyak hal kepadaku." Ibnu Mas'ud berkata, "Demi Allah, tidak ada di dunia ini yang lebih berhak dijaga lebih lama daripada lidah." Nah, teman-teman, bahkan kita harus menjaga mulut dan lisan kita karena Ibnu Mas'ud pernah berkata, ya tadi, lidah adalah bagian yang harus sering dijaga, yang lebih berhak dijaga daripada anggota tubuh lain di dunia ini. Nah, barang siapa, dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kita di bulan puasa ini kita sedang berpuasa, tapi kita tetap kita tetap berdusta, mencela orang lain, menghina orang lain, itu Allah tidak butuh teman-teman pahala dari puasa kita. Jadi ya semoga di bulan puasa ini kita bisa menjaga mulut kita lebih baik supaya pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat mata insani yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, puasa adalah perisai bila suatu hari seorang dari kalian berpuasa, hendaknya ia tidak berkata buruk dan berteriak-teriak bila seseorang menghina atau mencacinya. Hendaknya ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi di bulan puasa ini, bila kita diuji oleh Allah dengan orang-orang yang suka menghina kita, menyakiti hati kita, berdusta kepada kita, kita cukup diam. Kita cukup diam dan menasihatinya dengan baik. Dan cukup berkata, aku sedang berpuasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Sahabat mata insan yang dirahmati Allah, Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti pernah berkata, orang-orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada berbicara, karena betapa banyak orang yang menyesal lantaran bicara dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang paling celaka dan paling besar mendapat bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara sedangkan pikirannya tidak berjalan.
Tuh teman-teman, bahkan tadi Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti berkata, orang beriman selayaknya lebih baik diam daripada banyak berbicara, karena banyak sekali nih orang-orang yang menyesal karena banyak berbicara, dan itu mendatangkan musibah yang banyak kepada dia. Segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang puasa mulut ini. Semoga sahabat Permata Insani bisa lebih baik menjaga mulut dan lisannya di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita selalu mendapatkan pahala dan semoga selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Nama saya Rizky Mulia, pamit undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.